Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi metode numerik, masuk ke bab 6 metode iterasi tetap atau satu titik. Dengan dosen pengampunya saya sendiri pada waktu. Nah, di metode iterasi tetap atau satu titik ini, kalian nanti harus merubah ini fungsi f(x) menjadi 0 atau dengan kata lain yang kalian cari adalah nilai x-nya ya. Oke. Mengubah fungsi f(x) menjadi 0, bentuk lain ekuivalen yaitu dengan ini nanti terakhirnya nih. Nah, ini yang tadi saya bilang yaitu x sama dengan gx. Jadi dari fungsi f(x) dirubah menjadi fungsi gx atau dengan kata lain yaitu tadi mencari nilai x. Nah, untuk di sini pengulangannya ditulis nanti dalam bentuk x i plus 1 ya, atau dengan gx di mana nilai n-nya adalah dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita langsung ke contoh soal karena di metode ini nggak ada teorinya, hanya pokoknya kalian mencari nilai x aja ya dengan merubah fungsi f menjadi fungsi g. Oke, nah masuk ke soal ya ini ya. Misalkan akan dicari salah satu akar dari, nah ini fungsinya, fungsi f(x)-nya. Dengan fungsi f(x), x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 20 sama dengan 0. Di mana nilai A-nya harus lebih kecil dari 0,001% ya atau minus 1000. Oke. Nah, di sini nanti ada 4 cara ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, jadi ada 4 cara atau 4 langkah ya. Dari soal ini kalian akan memisahkan nilai x-nya. Nah, yang pertama ini ya. Cara pertama yang A, kalian tulis dulu soalnya x pangkat 3 dikurangi 3x dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama ini x3-nya kalian taruh di ruas kiri ya. Ini ruas kiri sehingga min 3x min 20 pindah ke ruas kanan menjadi plus ya. Min 3x-nya berubah menjadi plus, min 20-nya berubah menjadi plus. Nah, sehingga hasil akhirnya akan sisa x aja ya, ini akan sisa x. Nah, 3-nya dikemanakan? 3-nya itu harusnya kan ditaruh di bawah sini ya, per 3 ya. Nah, ini boleh dirubah lagi menjadi sebentar. 3-nya boleh taruh di bawah, boleh taruh di atas, berubah menjadi pangkat ini, pangkat sepertiga ya. Nah, jadi 3x plus 20-nya kalian pisahkan dengan tanda kurung. Nah, angka 3 yang di ruas kiri yang sebelumnya x pangkat 3, pangkat 3-nya dipindahkan ke ruas kanan menjadi pangkat sepertiga. Nah, itu ya rumus yang A ya, kita catat dia sebagai rumus A ya, x-nya. Lalu cara yang kedua yang B ya, ini kalian perhatikan yang ini yang B ya, ini. Nah, x-nya kita rubah ya, kita pindah lagi fungsi f(x) ini ya, dirubah ke fungsi gx. Kalau tadi x pangkat 3-nya yang pindah ke ruas kiri, maka sekarang 3x-nya, min 3x-nya pindah ke ruas kiri nih ya. Min 3x pindah ke ruas kiri menjadi plus 3x, sehingga x pangkat 3-nya min 20 tetap di ruas kanan, nggak berubah, tidak berubah tanda karena dia tetap. Yang berubah adalah yang min 3-nya. Nah, setelah itu ini x-nya kita pisahkan dengan angka 3-nya. 3-nya pindah menjadi di bawah atau menjadi pembaginya. Sehingga di sini hasilnya untuk rumus B kita sebut sebagai rumus B, sisa x pangkat 3 min 20 per 3. Nah, oke, itu rumus B ya. Jadi catatan ini rumus B, ini rumus A ya, menjadi rumus A. Sekarang kita masuk ke C-nya. Nah, C-nya fungsi f(x)-nya yaitu x pangkat 3 min 3x min 20. Sekali lagi kita pisahkan x-nya. Oke, kalau tadi kan x pangkat 3 sudah pindah untuk yang A. Lalu min 3x-nya pindah untuk yang mencari rumus yang B. Sekarang 20-nya.
ya. 20-nya kita pindah. Oke, 20-nya pindah jangan usah ke ruas kiri, pindah ke ruas kanan aja dia. Nih 20-nya sehingga min 20 menjadi plus 20. Sedangkan X pangkat 3 min 3X-nya tetap. Oke. Nah, lalu ini kita pisah lagi X pangkat 3-nya ya, kita pecah menjadi, kalau dikalikan kan ini menjadi X kali X kuadrat menjadi X pangkat 3, dan ini min 3X-nya juga kita pecah dengan X-nya ya. Oke, sehingga ini tetap 20-nya di ruas kanan, sehingga sisa X-nya, nah yang ini yang tadinya di dalam kurung pindah menjadi pembagi, taruh di bawah ya, sehingga rumus C-nya itu adalah X sama dengan 20 per X kuadrat min 3. Oke, itu rumus yang C. Sedangkan yang terakhir adalah yang D. Nah, yang D ini bagaimana? X pangkat 3 sudah pindah. Min 3X sudah pindah. Lihat di fungsinya ya, atau di soal. Min 20-nya sudah pindah. Nah, sekarang untuk yang D-nya, ini nggak ada yang harus kita pindah karena udah pindah semua nih. Tetapi fungsi fx ini semua kita bagi dengan X. Nah, sekarang kita bagi dengan X ya. Maka X pangkat 3 dibagi dengan X, sisanya adalah X pangkat 2. Lalu 3X dibagi dengan X, habis, sisa 3, min 3. Lalu 20 dibagi min X karena dia nggak ada, dibagi X. Karena 20 yang nggak ada variabelnya, jadi min 20 per X yang ini ya, sama dengan 0. Oke, maka karena kita lagi mencari nilai X, yang ini nih X kuadratnya, kita taruh di ruas kiri. Sedangkan min 3X-nya kita taruh di kanan menjadi plus 3. Min 20 per X menjadi plus 20 per X. Ini belum selesai. Karena X-nya masih kuadrat, sehingga X-nya harus pisah sendiri di kiri. Kuadratnya kita pindah menjadi pangkat min setengah. Dan ini 3 plus 20X masukkan ke dalam kurung. Dan pangkat setengah. Inilah rumus yang D. Jadi intinya di metode iterasi tetap ini, fungsi F atau yang ada di soal, ya kita nyebutnya fungsi F ya, itu kita rubah menjadi fungsi X sama dengan GX. Nah, seperti apa? Yaitu tadi nih 4 cara nih. A, B, C, D. Nanti dia menjadi 4 rumus ya. Sehingga menjadi X sama dengan GX. X-nya mana? X-nya ada di ruas kiri. GX-nya ada di ruas kanan. Oke. Sudah dapat 4 rumus. Kita coba dengan rumus yang A dulu ya. Rumus yang A apa? Yang A adalah X sama dengan 3X plus 20 pangkat sepertiga. Dihafal ya. Nih yang A. Ini rumus yang A. Ini rumusnya tadi 3X plus 20 pangkat sepertiga. Dimana nanti nilai X-nya ini atau XN, kamu ambil N-nya tadi seperti di dalam soal, N-nya itu boleh dimulai dari angka 0, nggak boleh minus ya. Boleh 0, boleh 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan ambil 5. Oke, ambil sembarang titik X. Nih, titik X. Misalnya XO-nya sama dengan 5. Oke, iterasi pertama, ini kita menyebutnya iterasi pertama. Iterasi pertama, kita tulis sebagai X1. Masukkan ke dalam rumus, 3 kali X. Nah, X-nya tadi 5 ya. Ini yang ini nih. Oke, 3 kali 5 plus 20 ya. Setelah itu kamu pangkatkan seperti 3. Hasilnya 3,271066. Ya, mohon diingat, hasil X1 didapat 3,271066. Lalu iterasi 2-nya dengan rumus yang sama. Rumusnya apa? 3 ini yang ini ya. 3X plus 20. Kita tulis X sebagai X2. 3 dikali X, 3 dikali X-nya. X-nya bukan 5 lagi, tetapi X-nya ngambil yang ini. Nah, oke, 3,271066 ditambah 20 dipangkatkan sepertiga. Didapat 3,177 ya. Itu iterasi kedua. Lalu iterasi ketiga, kita sebut sebagai X3 dengan rumus yang sama, 3 kali X, yaitu 3 dikali X. X-nya bukan 3,27 lagi, tetapi X-nya kita ambil yang ini ya, yaitu 3,177 tambah 20 pangkat sepertiga.
sehingga menjadi 3,082956 ya. Dan iterasi 4-nya kita sebut sebagai X4 dengan rumus yang sama juga, 3 dikali X, 3-nya bukan 3,1077 lagi, tetapi ambil dari yang ini, 3,08 ya, sekian ditambah 20 ya. Nah, yang di dalam kurung ini diselesaikan dulu, tapi kalau kalkulatornya sudah 2 layar, tidak perlu langsung tulis ketik seperti ngetik di PC atau di laptop ya. Lalu dipangkatkan sepertiga, dapat 3,08 ya. Dan iterasi kelima, ternyata hasilnya juga 3,08. Nah, oke, di sini kalian sudah nulis atau sudah menghitung sampai 5 iterasi. Kalau, sebentar saya hapus dulu. Kalau di dalam perhitungan, itu boleh dilihat ini 3,2 hasilnya. Ini 3,1 turun ya. Ini 30,8, 30,8, 30,8. Ini hampir mirip nih. Yang 3 ini. Kalian boleh stop dulu ya. Karena apa? Hasilnya sama semua, 308, hanya beda di 3 angka di belakang koma. 308, 308, 308. Nah, kalian boleh cek dengan perhitungan EH. Oke, XR barunya kita ambil nilai X-nya, X5-nya ini. Nah, ini XR barunya yang di iterasi 5 dikurangi XR lama. XR lamanya kita ambil di iterasi 4. Lalu dikurangi XR baru. Nah, sehingga tingkat kesalahannya itu 0,006 dan ini tepat di bawah 0,01. Nah, maka dihentikan karena salah satu akarnya berarti nilainya adalah yang iterasi kelima 3,080883. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian ngitung 3 kali berturut-turut, satu angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma mirip. Seperti ini 3,08, 3,08, 3,08. Kalian boleh menghentikan perhitungan ya. Jadi rumus yang A ini sudah memenuhi syarat ya, sudah di bawah nilai ES. ES-nya 0,001 ya atau 1/1000 dan ini sudah di bawah 1/1000-nya 0,006. Itu rumus yang A. Sekarang rumus yang B. Tadi rumus yang B didapat ini X sama dengan X pangkat 3 min 20 dibagi 3 ya. Mohon diingat kalau di A kamu pakai X 0-nya 5, maka di B, di C, dan di D semua harus sama. Pakai XO-nya yaitu 5 ini. Ini 5 ya. Oke, sehingga kalian masukkan lagi seperti tadi. Rumusnya udah beda lagi ya, pakai rumus B. Di iterasi 1 ini. Nah, X pangkat 3-nya masukkan 5 ya. Karena ini ngambil dari sini. 5 pangkat 3 dikurang 20 dibagi 3 ya, sesuai rumus yang di B. Hasilnya dapat 35. Lalu di iterasi 2, masukkan lagi. Rumusnya adalah X pangkat 3. Nah, ini 35, kamu pangkatin 3, dikurangi 20 dibagi 3, hasilnya 14.285. Dan di iterasi 3-nya, X-nya berubah lagi, bukan 5 ataupun 35, tetapi 14.285 ya, dipangkatin 3 dikurang 20 dibagi 3. Hasilnya jauh banget, 9,72 dikali 10 pangkat 11 ya. Jadi 0,000 di belakang komanya ada 10 ya. 972 gitu ya. Jadi ini dipersingkat menjadi 9,72 pangkat kali 10 pangkat 11. Nah, di sini kamu harus sudah curiga, udah 3 kali, baru 3 kali perhitungan. Angkanya sudah jauh banget, ini puluhan, ini 10 ribuan, ini udah berapa triliun, biliun ya, udah pangkatnya udah jauh banget. Kami hitung pakai EH-nya ya. Pakai EH-nya, EH barunya ini yang terakhir, iterasi 3. Lalu dikurangi XR lamanya. XR lamanya ada iterasi 2, 14 ribuan. Lalu dibagi lagi dengan XR barunya, didapat 99,99%. Nah, ini tidak memenuhi syarat ini. Perhitungan dihentikan, kesalahan EH-nya terlalu besar, hampir 100% ini ya tingkat kesalahannya ya ini. 99,99%. Perhitungan ini tidak konvergen. Jadi dengan formula ini tidak memberikan hasil. Jadi diabaikan. Formula itu adalah
rumus. Jadi, yang A tadi sudah formula atau rumusnya sudah benar, ya, sudah memenuhi syarat. Sedangkan yang B, formulanya tidak memenuhi syarat, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke rumus yang rumus yang C itu adalah ini X-nya sama dengan 20 dibagi X kuadrat kurang 3. Oke, kita langsung lagi, XO-nya adalah 5. Di iterasi 1, masukkan 20 dibagi 5 kuadrat min 3, ya. Nih, X-nya dirubah menjadi 5, ya. 5 kuadrat kurang 3. Hasilnya hasilnya adalah 0,91. Di iterasi 2, dengan rumus yang sama, 20 dibagi, bukan 5 kuadrat lagi, tetapi yang ini 0,91, ngambil dari sini, ya. Dari nilai X1, 0,91 kuadrat kurang 3, hasilnya min 9,2. Lalu di iterasi 3, dengan rumus yang sama, didapat 0,24, di iterasi keempat, didapat lagi min 6,8. Nah, di sini kalian juga harus curiga, ini plus, ini min, ini plus, ini min. Nggak boleh kalau misalnya di setting di mesin CNC itu, nah berarti plus min berarti mata bornya maju mundur, nanti nggak jadi ini ya. Udah gitu mending kalau mundur maju mundurnya di satu titik ini nggak jauh gini seperti itu gitu ya. Mau bikin apa gitu ya. Oke, karena penyetingan perhitungan ini biasanya untuk setting di mesin CNC atau di robotik ya. Oke. Nah, kesimpulannya hasilnya divergen. Nih, hasilnya divergen atau menjauhi akar yang akan dicari perhitungan. Jadi di stop. Seperti tadi ya, udah nggak bisa dihitung lagi EH-nya, ya, EH dan ES-nya karena sudah terlalu jauh, plus min. Oke, itu yang C. Jadi yang masih bisa dipakai adalah rumus atau formula di A. B sama C gagal ya. Oke, kita yang D. Nah, rumus yang D itu adalah rumusnya X-nya sama dengan 3 plus 20 min X pangkat setengah ya. Oke, dengan N-nya ini tadi kita ambil XO-nya adalah 5 ya. Oke, iterasi 1. Nah, masukkan rumusnya. Rumusnya adalah 3 plus 20 dibagi X. X-nya adalah masih 5, hasilnya adalah 2,65. Di iterasi kedua, dengan rumus yang sama, 3 ditambah 20 dibagi X. Nah, X itu bukan 5 lagi, tetapi 2,6. Ambil dari nilai X1 ya. Didapat 3,25. Lalu di iterasi 3, dengan rumus yang sama, nilai X-nya kita ambil dari sini, dari nilai X2. Ya, jangan lupa dipangkatin setengah. Dapat ini semua ya. Oke, saya nggak usah sebutin satu-satu ya. Kalian sudah paham ya cara masukin ini angka-angkanya. Nah, sekarang kita langsung evaluasi. Di iterasi 1 didapat nilai 2,65, iterasi 2 3,25, iterasi 3,0, di iterasi 4 3,1, iterasi 5 3,7. Nah, di iterasi 6 7 udah mulai sama 3,08. Mungkin di 8 juga dapatnya 3,08, makanya di stop ya. Maka kalian hitung EH-nya, masukkanlah EH barunya ini oke, XR barunya 3,08 dikurangi 3,08 XR lamanya, ini adalah yang di 7, ini yang di 6 dibagi ini juga. Oke, ternyata yang ini perfect ya, hasilnya 0%. Jadi rumus D ini tingkat kesalahannya adalah 0, di bawah ES-nya adalah 0,001%. Jadi kesimpulannya, rumus yang paling bagus dipakai, yang paling cocok adalah rumus yang D. Rumus yang A juga bagus, tapi tingkat kesalahannya tadi masih 0,06 ya. Kalau yang B tidak bisa dipakai, C juga tidak bisa dipakai. Jadi yang perfect adalah yang D. Oke, demikianlah rumus metode iterasi tetap atas satu titik ini ya. Bisa kalian terapkan nanti di mata kuliah berikutnya. Cukup sekian dari saya, kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.